Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di pelajaran IPA di kelas 7 ya. Unsur senyawa campuran. Kita mau menentukan unsur senyawa campuran, soalnya diambil dari evaluasi bab 2 atau bab 3 gitu ya, tergantung bukunya sudah direvisi atau belum. Buku IPA Kemendikbud kelas 7 ya. Ini ada tabel nih, kita suruh tentukan unsur senyawa atau campuran. Oke, sebelum mengerjakannya kita mau buat catatan dahulu ya. Nah, jadi catatan dulu nih gini ya, unsur itu apa? Nah, sebenarnya gini, unsur itu kita buat sini ya, unsur itu adalah zat tunggal. Nah, zat tunggal tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Jadi sudah yang paling sederhana gitu, yang paling murni. Nah, zat tunggal itu kalau di IPA nanti di kimia gitu ya, lambangnya itu dengan satu huruf besar, misalnya C besar. Nah, itu ada sistem periodik, namanya sistem periodik unsur. C besar itu namanya karbon. Nah, misal gitu. Tapi pemakaian huruf besar sudah kepake semua gitu ya. Jadi 2 huruf lah gitu ya, kan ditemukan terus gitu ya. Nah, itu misalnya C lalu O kecil, itu namanya kobalt gitu ya. Lalu udah kepake lagi nanti 3 huruf gitu ya, sudah banyak yang 3 huruf gitu ya, huruf besar huruf kecil gitu ya. Nah, jadi zat tunggal itu yang paling sederhana, tidak bisa diciptakan. Jadi itu memang di alam ada begitu ya, bukan kita yang campur-campur gitu, bukan ya. Sekarang senyawa ya. Nah, senyawa itu sebenarnya adalah zat tunggal juga, tapi dia itu gara-gara ikatan kimia, reaksi antara unsur-unsur gitu ya. Nah, contohnya gini, CO2. Nah, itu tuh dari unsur. Jadi senyawa CO2 itu karbon dioksida ya, karbon dioksida. Nah, senyawa itu bukan kita yang campur-campur, itu komposisinya harus begitu. Kalau misalnya O-nya cuma 1, nanti bukan jadi karbon dioksida gitu ya. Jadi misalnya C dengan O ini jadi karbon monoksida. Karbon monoksida. Nah, ini yang kalau CO itu beracun ya, pembakaran yang kurang baik gitu ya, asap-asap misalnya gitu ya, ada karbon monoksidanya. Kalau CO2 itu adalah buangan nafas kita, lalu sama tumbuhannya dipakai ya buat fotosintesis. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, senyawa seperti itu. Air itu senyawa H2O gitu ya. Bukan kita yang buat ya, mau buat air, enggak begitu. Tapi air itu ikatannya kimia antara H dengan O. Nah, sekarang lanjut ya, kalau campuran. Nah, kalau campuran itu komposisinya bebas, jadi kita yang campur-campur saja. Nah, campuran itu ada 2 sebenarnya ya, homogen dan heterogen. Nah, homogen itu, nah itu homo itu artinya satu, menyatu, jadi satu fase. Maksudnya gimana? Misalnya air campur gula, nanti dia menyatu, diaduk-aduk gitu ya, gulanya nggak kelihatan ya ada di mana ini ya, tapi cuma kerasa manis gitu ya. Kalau heterogen itu yang 2 fase. Jadi misalnya es cendol misalnya gitu ya, es dawet misalnya gitu ya, kelihatan ya berbeda ya, ada cendolnya, ada dawetnya gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Kopi ada 2 macam ya. Kalau kopi itu ada yang diseduh nggak ada ampasnya, berarti homogen. Kalau yang heterogen itu yang ada ampasnya di bawah tuh ya, yang bubuk-bubuk hitam. Nah, kira-kira itu heterogen. Jadi kalau campuran terserah kita nyampurnya ya, mau gulanya sama airnya sama banyak, bebas, jadi juga ya gula. Tapi kalau senyawa nggak bisa gitu ya. Gimana ya, bisa ya. Oke, ini ada komposisi kimianya. Kita jawab ya, gula. Nah, gula itu termasuk senyawa ya. Gula itu sebenarnya rumus kimianya gini. Kalau yang glukosa ya, sebenarnya gula juga banyak macam-macamnya. C6H12O6. Nah, itu
senyawa, ikatan antara unsur-unsur. Air bagaimana air? Air tadi nggak sengaja udah kejawab. H2O. H2O itu senyawa dari H dan dari O. Emas bagaimana? Oh, emas itu AU. Aurum itu unsur. Nah dulu dikira kita bisa bikin emas, enak juga ya. Kalau bisa bikin emas ya, kita dapat uang banyak, di dapur kita buat saja, campur-campur, aduk-aduk jadi emas, kita jual ke toko emas. Ternyata tidak begitu. Emas itu unsur, hanya bisa diambil gitu dari alam, ditambang gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, lanjut ya, seng ya. Seng itu sebenarnya rumusnya Zn, zinkum. Nah itu termasuk unsur. Lanjut kita. Nah sekarang ini tinta. Tinta itu sebenarnya campur aduk gitu ya, termasuk senyawa itu. Nanti ada pewarnanya gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi itu campuran beda-beda ya. Asam cuka bagaimana? Asam cuka itu sebenarnya ada nama kimianya CH3COOH. Nah itu termasuk senyawa. Besi bagaimana? Besi itu unsur. Besi itu Fe. Fe itu unsur ya. Arang, Fe itu ferrum gitu ya bahasa sananya ya, bahasa kimianya. Arang apa arang? Arang itu karbon sebenarnya. Itu termasuk unsur. Sirup bagaimana? Oh, sirup itu termasuk campuran. Jadi gini, kalau kita minum sirup, terserah kita kan ya, mau airnya banyak atau airnya sedikit gitu ya. Jadi juga sirup juga, cuma mungkin kurang kerasa misalnya gitu ya. Jadi ini bebas gitu. Udara bagaimana udara? Udara tuh masuk campuran. Jadi komposisinya tidak jelas. Mungkin udara di sini ada sisa pembakaran, ada asap knalpot gitu ya. Udara di dekat pohon, aduh kerasa sejuk misalnya gitu ya. Oke, jadi itu campuran. Nah, garam dapur bagaimana? Garam dapur itu senyawa. Ini namanya NaCl. Senyawa. Sabun bagaimana? Oh, sabun apalagi zaman sekarang ya, itu termasuk campuran. Dicampurlah sama pewarna, dicampurlah sama pewangi gitu ya. Jadi rasa mandi, rasa bunga atau dan lain sebagainya ya. Ini sih sebenarnya dulu dari lemak gitu, dari lemak hewan dan salah satunya. Cuma yang saat ini sudah dicampur-campur supaya lebih baik gitu. Kelihatannya menarik, aromanya lebih baik. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.